Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riana Sapitri dengan NIM 23101143200004. Saya akan mempresentasikan PPT berjudul e-business dan e-commerce. Pengertian e-business. E-business merujuk pada segala aktivitas bisnis yang dilakukan secara elektronik. Ini mencakup semua bisnis, mulai dari pemasaran, penjualan, produksi, hingga layanan pelanggan, yang difasilitasi oleh teknologi informasi dan internet. E-business tidak hanya terbatas pada transaksi jual-beli online, tetapi juga melibatkan berbagai aktivitas bisnis lainnya yang mendukung operasional perusahaan. Pengertian e-commerce. E-commerce merupakan subset dari e-business yang lebih spesifik pada aktivitas jual-beli barang atau jasa melalui internet. E-commerce fokus pada transaksi online antara pembeli dan penjual dan melibatkan penggunaan platform e-commerce, pembayaran online, dan pengiriman barang. Adapun ciri-ciri dari e-business, yang pertama, cakupan luas. Ini meliputi semua aspek bisnis. Lalu yang kedua, penggunaan teknologi. Ini bergantung pada teknologi informasi dan internet. Yang ketiga, orientasi proses. Ini fokus pada optimalisasi proses bisnis. Lalu yang keempat, ada interaksi. Ini memungkinkan interaksi yang lebih baik antara perusahaan dan pelanggan. Lalu ada ciri-ciri dari e-commerce. Yang pertama, fokus pada transaksi. Ini berfokus pada jual beli produk atau jasa. Yang kedua, platform khusus. Ini menggunakan platform e-commerce yang dirancang khusus. Yang ketiga, pembayaran online, menggunakan sistem pembayaran elektronik. Lalu yang keempat, pengiriman, melibatkan proses pengiriman fisik atau digital. Selanjutnya, tujuan dari e-business. Tujuan e-business adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat hubungan dengan pelanggan, dan mempercepat waktu respon. Lalu, tujuan e-commerce adalah meningkatkan penjualan, memperluas pangsa pasar, menurunkan biaya operasional, dan mempermudah proses transaksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari e-business. Yang pertama, aksesibilitas. Aksesibilitas dalam konteks e-business mengacu pada kemampuan sebuah situs web atau aplikasi bisnis online untuk dapat diakses dan digunakan oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas. Yang kedua, jangkauan pasar luas. Jangkauan pasar luas yaitu yang dimaksud mengacu pada seberapa area atau segmen pasar tersebut dapat dijangkau oleh sebuah bisnis online tersebut. Yang ketiga, personalisasi. Personalisasi adalah proses menggunakan data pelanggan untuk menyajikan konten, produk, atau layanan yang disebut dengan kebutuhan dan minat individu pengguna. Yang keempat, efisiensi. Efisiensi dalam e-business adalah penggunaan optimal teknologi digital, proses, dan sumber daya untuk meningkatkan kerja bisnis, mengurangi pemborosan, dan memaksimalkan nilai bagi pelanggan dan pemangku kepentingan. Dilanjut dengan kelebihan dari e-commerce. Yang pertama yaitu kemudahan berbelanja. Kemudahan berbelanja dalam e-commerce adalah tingkat kesederhanaan dan efisiensi yang dirasakan pelanggan saat melakukan pembelian online, mulai dari pencarian produk hingga penyelesaian transaksi. Yang kedua, pilihan produk yang luas. Pilihan produk yang luas dalam e-commerce adalah ketersediaan beragam jenis, merek, dan variasi produk dalam suatu platform belanja online, memberikan konsumen berbagai opsi untuk memenuhi kebutuhan yang mereka cari. Yang ketiga, perbandingan harga yang mudah. Perbandingan harga yang mudah adalah kemampuan platform e-commerce atau alat pihak ketiga untuk menyajikan informasi harga diri berbagai sumber secara transparan dan mudah diakses, memungkinkan konsumen membuat keputusan dalam pembelian yang lebih informasi. Kekurangan dari e-business yaitu bisnis yang mengandalkan teknologi dapat menghadapi tantangan serius terkait ketergantungan pada infrastruktur digital. Ketergantungan ini meningkatkan resiko jika terjadi kegagalan sistem atau gangguan teknis. Selain itu, kemampuan data menjadi isu penting mengingat ancaman kebocoran data yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan pelanggan. Di sisi lain, persaingan yang sangat ketat dan ranah digital memaksa bisnis untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan agar tetap relevan dan unggul di pasaran. Berikutnya, kekurangan dari e-commerce
Kekurangan dari e-commerce yaitu konsumen tidak dapat merasakan atau mengevaluasi produk secara langsung, yang dapat mengurangi kepercayaan sebelum melakukan pembelian. Selain itu, biaya pengiriman yang tinggi dapat menjadi hambatan bagi pelanggan, terutama untuk produk yang memerlukan pengiriman jarak jauh. Masalah lain seperti kesulitan dalam pengambilan barang, baik karena logistik atau koordinasi pengiriman, juga bisa menjadi tantangan yang mengurangi kenyamanan dan kepuasan berbelanja secara online. Contoh-contoh dari e-commerce yaitu ada Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Zalora. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, lanjut kepada materi berikutnya, yakni sejarah tahu kres. Nah, kawan-kawan tahu nggak sih gimana sejarah tahu crispy atau tahu kres ini muncul di berbagai kalangan? Oke, tahu crispy atau tahu kres adalah varian tahu goreng yang dibentuk dadu kecil atau ditaburi tepung supaya muncul sensasi renyah di saat memakannya. Nah, penggunaan kata crispy dalam makanan ini terpengaruh oleh penggunaan kosakata dalam bahasa Inggris, yakni crispy yang artinya renyah. Nah, tahu crispy ini masih digolongkan makanan kreasi karena makanan ini tidak ditemukan oleh orang-orang pada zaman dahulu. Nah, karena itu peminat tahu crispy ini sangat banyak dari berbagai kalangan. Oke, berikutnya, kenapa sih tahu crispy atau tahu kres ini ramai peminat? Nah, yang pertama, kawan-kawan, karena makanan ini sangat terjangkau oleh masyarakat bawah dan menengah. Nah, lalu yang kedua, ada bahan dasar tahu yang memang sudah banyak disukai oleh orang, dapat dengan mudah ditemukan di berbagai tempat. Jadi, kenapa banyak peminat? Karena banyak tempat-tempat atau toko-toko yang menjual, toko makanan yang menjual tahu kres ini. Lalu ada yang terakhir, bisa untuk lauk tambahan dan mengenyangkan. Nah, berikutnya, mengapa sih harganya murah dan terjangkau tahu kres ini, kawan-kawan? Oke, mengingat bahan bakunya sendiri itu dari tahu ya, dan juga sebelumnya ada tahu Sumedang nih, dan itu tuh sangat mudah didapat. Maka dari itu harga tahu crispy juga terjangkau, dan cara menjual tahu crispy itu sendiri cukup mudah, dan cara pembuatan tahu crispy ini gampang sekali. Maka penjualan bisnis tahu crispy ini sangat menjanjikan dan layak dijadikan pilihan usaha. Nah, lalu di mana aja nih tahu kres bisa kita jumpai? Sangat mudah ya, kawan-kawan. Bisa kita jumpai di pinggir jalan, atau di kantin sekolah, atau bahkan ada yang berkeliling di kampung sambil menggunakan gerobak. Nah, tapi kebanyakan memang dijualnya pada pinggiran jalan besar atau pinggir jalan besar itu yang dekat dengan pasar, karena sudah pasti sekali ramai pembeli dan sangat mudah ditemui saat kita berpergian. Nah, lalu bagaimana sih cara mempromosikan tahu crispy? Saat ini banyak sekali penjualan atau cara mempromosikan produk-produk seperti ini. Yang pertama, yang pasti sangat sekali dipakai adalah melalui media sosial. Nah, ini bisa saja kita gunakan dari aplikasi atau melalui medsos. Yang pertama pasti dari Instagram, WhatsApp, atau juga TikTok. Nah, yang kedua itu terkadang di beberapa tempat memang owner itu membagikan secara gratis di hari Jumat. Jadi cara mereka mempromosikan itu dengan cara mereka menggunakan diskon atau membagikan secara gratis. Nah, fungsinya untuk apa nih? Fungsinya untuk menarik pelanggan atau menarik minat dari konsumen itu sendiri. Nah, baik. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang pengambilan resiko. Saya akan menjelaskan tentang pengertian resiko. Resiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Kejadian resiko merupakan kejadian yang memunculkan peluang kerugian atau peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Sementara itu, kerugian resiko memiliki arti kerugian yang diakibatkan kejadian risiko baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian sendiri dapat berupa kerugian finansial maupun kerugian non-finansial. Terus, risiko usaha pada tahu kres atau tahu crispy. Risiko yang kami identifikasi dari tahu kres itu yaitu jika cuaca hujan, biasanya pelanggan akan kurang karena banyak yang malas untuk keluar rumah. Yang kedua, terkadang saat menggoreng di minyak panas, jika tidak hati-hati, tangan akan terkena oleh minyak. Yang ketiga, mulai banyaknya persaingan di mana-mana yang membuat usaha yang kita jalani bisa bertahan atau tidak.
Terus, upaya mengatasi risiko. Itu ada 3. Yang pertama, mengatasi penurunan pelanggan akibat curah hujan, seperti mempertimbangkan layanan pesan antar atau diskon khusus pada hari hujan, supaya menarik minat pelanggan untuk membeli. Yang kedua, mengurangi risiko terkena minyak panas, yaitu dengan menggunakan peralatan seperti sarung tangan dan menjaga jarak aman. Yang ketiga, menghadapi persaingan yang meningkat, kita dapat melakukan fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan, serta berinovasi dalam rasa dan kemasan agar bisnis tetap relevan dan menarik bagi pelanggan. Terus kesimpulannya, usaha tahu keras memiliki potensi yang baik selama dijalankan dengan perencanaan yang matang, menjaga kualitas produk, dan pengelolaan keuangan yang baik. Tahu keras memiliki tekstur yang renyah dan gurih, membuat sangat disukai oleh banyak orang. Tahu keras sangat populer di kalangan anak muda dan orang dewasa, sehingga menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Harga tahu keras yang terjangkau membuatnya mudah untuk dijual dan diminati oleh banyak orang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.